untuk membentengi akhlak anak-anak kita. Minimal anak kita itu dibentengi oleh 3 tembok. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah masyarakat. Mampukan kami sebagai orang tua untuk mendidik mereka ya Rob. Mampukan kami untuk mengajarkan kebaikan ya Rob. Jauhkan kami dari mencontohkan sesuatu hal yang tidak baik bagi anak-anak kami ya Rob. Kami hanya ingin mereka mampu menjadi diri mereka sendiri di kelak yang akan datang. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pertemuan yang mendatangkan keberkahan, mendapatkan ilmu dan rezeki, dan juga kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita berharap punya keturunan anak didik kita yang berprestasi dan mampu berdaya saing global. Ini zaman sudah zaman zaman global ya, dan tentu berharap dari yayasan ada kerjasama antara lembaga pendidikan dengan anak dan juga dengan para guru. Karena itu visi kami dalam yang kita itu menjadi lembaga pendidikan yang profesional dan unggul dalam mencetak generasi robani yang mampu berdaya saing global. Jangan terlena oleh al-mal wal banun, harta dan anak. Tapi harta dan anak harus dijadikan sarana untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian saya ingin terlebih dahulu bertanya kepada ayah bunda semuanya tentang mewujudkan potensi atau pendidikan karakter yang pernah dilewati. Saat ini Bapak Ibu sudah berada di fase kita sudah merasa ini adalah the right place, tempat yang benar, bidang yang tepat. Bahkan mungkin keterampilan saya sudah tahu, saya itu pintar masak, saya itu pintar dalam bidang IT dan sebagainya. Semua melewati proses. Pasti kita bisa flashback ke belakang bagaimana dulu orang tua kita memberikan pemahaman, memberikan stimulasi ke kita sampai kita berada di fase itu. Dalam sebuah hadis, ketika anak berusia 7 tahun, maka ajarilah untuk bersunat. Kemudian ketika umurnya 10 tahun tidak melaksanakan pengabaikannya, maka boleh. Nah, bagaimana konsep lemah lembut diterapkan dalam hadis ini? Terkait dengan lemah lembut, memang parenting Islam itu dasarnya dari yang tadi diawali dari lemah lembut, memaafkan, kemudian memohonkan ampunan, dan juga dilanjutkan dengan musyawarah. Setelah itu bertawakal. Ada 5 poin. Nah, terkait ada dawabit patokan bahwa anak usia 7 tahun memang harus diingatkan, tentu dengan lemah lembut juga ya. Terus yang pada usia 10 tahun apabila belum sholat, pukullah kakinya. Tentu memukul juga bukan karena emosi, bukan karena marah, tapi karena sayangnya kita kepada anak. Bukan dasarnya, bukan tetap menjaga kelemah lembutan juga, dan memukulnya juga bukan kepada daerah yang berbahaya, tapi pukulan yang bersifat pendidikan. Kan pukulan, bisilah nama dicepet di kaki, sehingga punishment itu memberikan pengaruh untuk perubahan. Kan ada yang dengan cukup dengan kata-kata diajak lalu berubah, ada juga yang tidak termental, diajak kumpul mah dengan bersifat punishment seperti itu. Nah, itu bukan berarti menghilangkan kelemah lembutan, karena memang ada
patokan yang menyatakan pada usia 10 tahun belum sholat, pukulan dengan pukulan pendidikan. Itu juga sama lemah lembut sebetulnya. Ya, jadi itu mungkin Pak sebagai pencerahannya, dan memang tanggung jawab orang tua ya untuk membuat visi di dalam keluarga dalam mendidik anak. Dan tentu saja tadi orang tua juga yang untuk memilih di lembaga pendidikan mana untuk mencapai visinya tersebut. Apa penggunaan seseorang itu ketika kecil dan dewasa itu akan berubah, langsung berubah. Waktu kecil itu kita kemudian yang selanjutnya adalah di fase mana karakter seseorang tidak akan berjalan. Saya harus mengikuti potensi anak yang memang kelihatannya lebih suka teknikal gitu secara kognitifnya mungkin, atau bagaimana saya mengatasi rasa khawatir saya karena saya tidak mau tanpa mengesampingkan kita juga sebagai perempuan. Baik-baik saja ya, terutama kaitannya dengan identitas diri dan persepsi dia terhadap lawan jenis dan dirinya. Mungkin bisa dengan ngobrol, menceritakan, coba ajak cerita dia tentang teman-temannya. Kalau dia laki-laki itu gimana pandangannya, yang perempuan gimana, sehingga kita bisa melihat bahwa tidak ada distorsi ya, tidak ada penyimpangan dan tidak ada masalah dalam perkembangan dia, khususnya kaitannya dengan identitas diri. Karena itu usia remaja kan, di usia mau ke SMP berarti ya, kelas 6 ya, kayak gitu. Lebih ke identitas dirinya itu yang kita gali, kita pastikan bahwa tidak ada distorsi tadi. Tenang Bu, kalau cuma masih suka itu aman. Anaknya diskusi oke, misalkan untuk terjun juga misalkan untuk eksplorasi apa, insya Allah mau. Tapi sekolah itu kan kita tidak lepas dari hal akademik yang harus menulis dan membaca. Nah itu semangatnya sangat kurang, bahkan pergi sekolah pun sering paus gitu. Jadi ketika akan libur tuh sangat membahagiakan sekali gitu. Anak saya gitu. Dan kalau misalkan tidak mau sekolah, aku kan mau istirahat di rumah, nggak mau sekolah, kan aku nggak mau sekolah. Dan mungkin itu salah satu juga ada akibat mungkin terpapar gadget juga dalam dirinya. Mungkin dia, aku kan cita-citanya pengen jadi gamers, aku tidak perlu sekolah. Nah itu mungkin khawatir ada ketakutan juga, aku nggak butuh sekolah, tapi kan usianya masih usia pelajar yang tugasnya adalah belajar. Mungkin pertanyaannya bagaimana untuk memotivasi anak seperti ini? Untuk kami ya, baik dari saya dulu, mungkin kaitannya dengan itu, salah satu yang harus dilihat itu sebenarnya gini, pemberian pendampingan terkait salah satu tadi kan kalau sering diskusi di rumah itu, kalau dia komunikasi baik, cita-citanya ingin jadi gamer, sebetulnya tantangannya itu luar biasa, berarti dia sudah lebih tahu tentang gamers gitu ya, sejak usia berapa? Pastinya itu lebih menarik ketimbang kita saat membuka buku tematik. Saya aja sekilas nggak usah ngerjain juga iya dong, saya lebih suka itu. Tantangannya di sana ya, betul. Tetapi apakah kita bisa menyelamatkan? Sebetulnya bisa. Saat kita bisa tadi kalimat contoh anak bilang pengen jadi gamer sehingga saya nggak perlu sekolah. Siapa bilang? Gamer itu kan harus bisa bahasa Inggris. Gamer itu kan harus bisa melihat algoritma juga, nanti matematikanya. Gamers itu juga ada unsur budaya. Kita harus tahu kebiasaan orang-orang di dalam gamer. Mungkin kita ketemu orang dari kultur yang berbeda, siapa bilang? Jadi pendekatannya dari sana bisa tuh salah satunya. Bahwa menjadi gamer itu bukan nggak usah belajar atau nggak harus punya gelar pendidikan, itu salah besar. Justru kalau misalkan kita kalau mau jadi gamer, kita harus pintar di bidang IT, TIK-nya harus bagus, informatika, kalau mau kuliah harus informatika misalkan itu, atau multimedia. Tahu nggak caranya mau jurusan masuk ke multimedia itu harus pintar apa? Bahasa Inggrisnya, matematikanya, bisa dari sana. Tidak, karena kalau yang anak kan operasional komputer ya. Kalau anak usia SD itu operasional komputer, sehingga dia merasa begini aja udah hebat. Udah menang, ini lihat aku tuh di dalam kelompok itu udah paling hebat gitu. Jadi apa lagi sih jadi seorang gamer? Apakah cukup di sini? Atau kita ingin menjadi user aja? Cuma ingin jadi main game aja, yakin cuma pengen main game aja. Kalau menjadi seorang gamer sekarang nanti akan ada proses juga ingin mencoba mengembangkan games dan sebagainya.
Kalau cuma main game aja, nggak ada kesalahan, pasti nanti dapat keinginannya yang lebih gitu. Kalau sekarang sejauh ini karena memang anak usia SD itu operasional konflik perkembangannya, dia hanya melihat yang di depan matanya aja yang dia rasakan. Ya aku aja sekarang udah menang terus, nih di level ini aku juara terus dan sebagainya. Dia hanya dilihat dari situnya, dia tidak mengerti konsep game yang sesungguhnya. Makanya kita tidak perlu mematahkan semangatnya, tetapi justru kita berikan edukasi yang lebih. Kalau perlu kasih contoh gamer yang hebat, yang justru mempunyai latar belakang pendidikan yang luar biasa sehingga bisa menjadi inspirasi. Karena kalau misalkan kita melihat saya menjadi seorang gamer yang main di belakang layar gitu ya, idola-idolanya sekarang ada di TikTok itu kan, kadang ini ada lulusan SMP aja berhasil sukses kayak ayah dan sebagainya, itu kan sangat sederhana ya didengarnya dan kelihatannya, tetapi kita coba berikan figur-figur yang justru bisa membuat dia semakin termotivasi untuk meningkatkan pelajaran itu. Tapi lagi-lagi kita juga harus lihat potensinya, Bu. Saya nggak tahu nih karakteristik ini itu kognitif ya, intelijensinya. Jangan anak ibu kecerdasannya sangat tinggi sehingga dia biasanya nggak suka sama kegiatan yang monoton. Tantangan di sekolah pun bukan saya memberikan nilai negatif, tapi kan sekolah yang metodenya harus begitu ya, mengerjakan lebih banyak waktu di atas meja dengan buku ketimbang eksplorasi. Kalau tidak salah Bapak menyebutkan kalau dalam otak manusia itu kurang lebih ada 100 miliar sel neuron yang berfungsi untuk menyimpan file. Nah, pertanyaannya seperti ini, Bapak. Kadang kita sebagai orang tua juga sempat tadi dibahas, kita mengingat apa yang terjadi di masa lampau. Ada yang ingat sampai sekarang, ada juga yang tidak ingat. Pertanyaannya, saat apa atau waktu apa kejadian itu bisa teringat sampai kita dewasa? Ini agak pemanasannya agak lama gitu. Atau kalau misalkan pakai pelampung, awalnya nggak mau di renang tuh nggak mau pakai pelampung tangan itu. Tapi lama-lama ketika udah di pelan-pelan di baru bahkan dia asik sendiri seperti itu. Jadi mungkin itu yang ditanyakan yang pertama, dan yang kedua pertanyaannya adalah terkait intensitas permintaan pinjam gadget sekarang lebih tinggi gitu karena dari anak-anak itu. Ini saya udah mulai udah berbagai metode, tapi masih ada kekhawatiran lah. Mungkin mohon tips dan sarannya. Terima kasih. Sampai segini 30 menit aja, 2 kali sama jam segini sampai jam segini. Kakak, oke, sepakat semuanya. Kalau mau ditulis ditempel di dinding bahwa itu aturan penggunaan gawai. Dan kuncinya mungkin pentingnya lagi adalah komitmen. Setelah itu dibuat, tolong diterapkan secara konsisten. Mau ada atau tidak ayahnya di rumah, aturan itu tolong diterapkan oleh semua yang menjaga anak-anak di rumah. Dari saya mungkin intinya semangat ya, ayo bunda, karena menjadi orang tua mendampingi anak ya sekarang itu tidak mudah. Kita harus berkejaran dengan mereka dan harus mau belajar bersama. Intinya tidak perlu panik dan khawatir, tidak perlu juga cemas karena memang perubahan itu sangat masif di anak-anak yang mungkin dulu gak pernah kita temui, sekarang kok ini kok gitu ya. Tapi kuncinya tidak boleh cemas karena kecemasan kita akan transfer ke anak-anak, sehingga kita harus lebih tenang. Dan mungkin dengan berbagai macam media yang ada sekarang kita bisa gunakan untuk berdiskusi. Dan kata kuncinya menjadi orang tua di era sekarang itu adalah menjadi orang tua yang belajar. Jadi bersama-sama, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir ya, demi kestabilan semuanya. Dan yang paling penting itu adalah dikuatkan dulu untuk ayah dan ibu. Ini yang paling saya ingin sampaikan kaitannya mungkin dengan parenting ya. Tadi bahwa ada pengasuhan antara ayah dan ibu itu harus selaras, harus kompak. Jangan sampai ada istilah fatherless parenting, itu saya tidak mau dengar karena itu menyedihkan ya dampaknya. Dan memang ayah dan ibu harus sejalan.
mengasuh anak-anak. Terus terang sangat kami tunggu dan kami butuhkan. Harapannya kedepannya Yayasan Baitul Rahmah kita mengajarkan gambaran-gambaran seperti ini dengan durasi yang tidak lebih lama, jadi kesempatan depannya pun akan lebih banyak. Sekian, terima kasih untuk Yayasan Baitul Rahmah. Mudah-mudahan harapan kita semua di sini tercapai menjadi anak-anak yang soleh, berhak karimah, sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin.